akan menjadi release version. Oke, next. Oke, jadi yang pertama adalah XP planning. Berikut ini poin-poin tentang XP planning, XP sesi tahap planning. Ya, di planning ini kita sebenarnya dituntut untuk membuat story dari user ini, ya, story dari user ini kita rilis planningnya bagaimana. Kemudian dari estimasi planning itu yang dilakukan oleh tim dan dijelaskan lebih lanjut oleh tim juga. Dan kemudian setelah sesi planning ini lanjut, maka akan disusun rilis baru. Nah, rilis baru ini merupakan planning dari iterasi rilis sebelumnya. Jadi jika sudah dalam tahap tes dan masih memerlukan perbaikan, maka akan kembali lagi ke planning. Dan itu merupakan iterasi dari software berikutnya. Next. Oke, tahap berikutnya adalah desain. Nah, jadi di sini ada beberapa poin ya kan. Pada tahap desain, kita bisa melihat yang pertama nih ada unsur yang paling utama yaitu simplicity. Nah, jadi konsepnya secara sederhana itu kalau sederhana ini simple itu kan kita gunakan teknologi kayak yang paling sederhana, ya yang paling simple yang bisa diterima oleh customer dan juga jangan kayak menambahkan ornamen-ornamen atau fitur-fitur teknologi canggih kecuali si customer ini yang minta gitu. Nah, berikutnya itu sistem metafor. Nah, di sini ada sistem metafora. Sistem metafora ini konsepnya seperti prototyping sederhana gitu. Kayak kita memberikan pemahaman kepada customer yang sederhana berdasarkan sistem. Jadi menggunakan metafora atau analogi sehingga bagaimana cara jalannya sistem itu sangat dipahami tanpa perlu mendeskripsikan algoritma yang kompleks gitu. Nah, terus kemudian di sini ada CRC card. CRC itu adalah Class Responsible Collaboration. Nah, di sini CRC ini fungsinya seperti kayak kelas diagram gitu. Nah, jadi cuman kelas diagram ini CRC-nya ini memberikan informasi yang cukup besar untuk komunikasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan kelas diagram atau domain model, maka CRC card itu ya mirip seperti itu gitu. Nah, terus CRC ini kan bicara satu kelas kolaborasinya dengan kelas yang lain. Ini itu sangat penting pada saat teman-teman menentukan dependensi dan menentukan complexity sebuah user story. Nah, jadi di sini kemudian ada spec solution. Nah, spec solution itu sebuah prototyping yang kecil yang bisa membantu bagaimana tim itu memahami solusi ketika bekerja gitu. Dan ada beberapa statement di situ yang tidak ada fungsionalitas yang berasal dari developer. Jadi semuanya itu dari customer. Jika customer tidak perlu SSO, berarti nggak usah pakai SSO gitu. Kalau customer perlu, berarti perlu. Kalau misal customer bilang nggak perlu ada backup, ya ya udah. Jadi ya intinya simple gitu. Nah, terus ya walaupun sebenarnya ya sebagai developer kita tahu bahwa backup itu penting misalkan gitu. Nah, dan yang terakhir dalam konsep designing ini ada refactoring gitu. Refactoring ini adalah kita mencurahkan kode tapi tanpa mengubah fungsionalitasnya. Nah, tetapi di sini refactoring itu memudahkan visibilitas, maintenance ataupun performance gitu. Nah, berikutnya di sini ada tahap coding. Di tahap coding yang pertama ini ada visible customer. Artinya customer ini dalam jangkauan setiap kali tim teknis memerlukan apapun dari customer terkait dengan penjelasan teknis, non teknis, rule bisnis, customer tuh selalu ada. Nah, jadi di sini tuh penting ya customer itu harus tetap dalam jangkauan gitu. Artinya bisa dihubungin gitu ketika diminta penjelasan teknis, non teknis kayak rule-nya ini gimana, itu customer itu selalu ada. Di sini kan kita bisa menghubungi customer itu bisa melalui grup misalnya atau di telepon tiap hari gitu ketika melakukan sebuah visitasi. Terus berikutnya ada follow coding convention ya kan. Nah, di sini maksudnya itu tim XP tim extreme programming ini harus memiliki coding function yang digunakan gitu. Entah itu berupa common case, Pascal case mungkin dan convention yang sudah disepakati di bahasa pemrograman yang ada gitu. Jadi bahasa pemrogramannya harus disepakati. Kan ini kerjanya itu dalam tim. Kemudian coding itu juga
harus berfokus pada unit test first, atau test driven development. Intinya itu kita membuat tes kayak tes sementara gitu, tes terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan coding. Nah, di konsep XP itu pertama kalinya keluar konsep continuous integration. Nah, jadi mereka menyebutnya itu integrate frequently kan. Intinya itu setiap harinya kode itu harus diintegrasikan, baru dikompil, terus dites gitu secara otomatis dan dimasukkan ke development mesin untuk diuji keesokan harinya. Nah, jadi teman-teman dalam tim XP ini itu harus bisa menjustifikasi atau menilai bahwa setiap hari ini ada kemajuan yang bisa ditunjukkan gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ada collective ownership. Di collective ownership itu artinya kode itu milik semuanya. Jadi coding ini kodenya itu milik semuanya, milik dalam tim gitu. Kode itu bukan milik si A, si B, si C, si D gitu. Jadi kenapa begitu? Karena ketika pada saat terjadi error, misalkan ya si A ini bikin kode sendiri gitu, terjadi error. Nah, itu kan nanti akan menimbulkan kesulitan. Maka dari itu, karena ini bekerja dalam tim XP ini satu kode itu harus disepakati tadi kan bahasa pemrogramannya, kodenya harus sama gitu. Nah, nantinya pada saat terjadi error di salah satu kode itu si A, si B, si C, si D itu harus bisa memperbaiki dan mengetahuinya. Nah, terus slide berikutnya di sini ada tahap testing. Nah, jadi kita bahas testing ya. Testing di sini kan intinya ya kita kan menguji gitu kan. Ya intinya mengetes gitu kan. Di sini ada yang namanya unit test, terus ada yang namanya acceptance test. Nah, jadi ada dua testing. Tapi setiap misalkan ya ada bugs gitu, maka akan membuat sebuah clip test yang baru. Hal ini untuk menjamin bahwa misalkan terjadi sebuah bugs itu tidak mengalami domino effects. Nah, jadi tes itu dibagi jadi dua. Ada unit test, ada acceptance test gitu. Nah, ini tuh tujuannya tadi untuk menjamin bahwa bugs itu tidak mengalami domino effect. Jadi pada saat terjadi bugs itu nggak terlalu banyak yang efek. Makanya testing ini tetap penting pada saat terjadi bugs gitu. Setiap selesai kita lakukan iteration, maka akan ada deployment ke production tentunya setelah direview oleh customer. Nah, kalau misalkan customer sudah setuju berarti dirilis. Kalau misalkan customer masih ada review, berarti tadi kembali lagi ke planning seperti yang teman saya sudah jelaskan gitu. Oke, berikutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan XP. XP sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu jika pair programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien terlibat langsung serta menghilangkan miskomunikasi antar klien atau pengguna dan programmer. Yang kedua yaitu karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi XP akan membangun komunikasi yang lebih lancar serta menyederhanakan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu setiap feedback langsung ditanggapi dengan melakukan tes sehingga tidak akan terjadi pembengkakan tenaga, biaya, dan waktu yang terbuang percuma karena kesalahan penangkapan feedback dan klien. Yang keempat yaitu memberikan banyak ide baru dan keberanian untuk mencobanya. Oke, selanjutnya kekurangan metode XP. Yang pertama, metode XP terlalu fokus pada coding sehingga aspek lain itu sering terabaikan seperti perencanaan, desain itu sering sekali diabaikan. Nah, hal itu menyebabkan salah satunya yaitu kurangnya dokumentasi. Hal ini karena kurangnya dokumentasi itu menyebabkan kesulitan dalam memahami sebuah kode dan juga memeliharanya. Selain itu, karena kurangnya dokumentasi ini juga menyebabkan ketika terjadinya pergantian tim itu seringkali mengalami kesulitan. Selanjutnya, yang ketiga, kesulitan dalam pengukuran kemajuan. Metode XP ini mengutamakan pengiriman iteratif dan seringkali terjadi perubahan kebutuhan di tengah proyek. Hal ini membuat sulit untuk mengukur kemajuan proyek secara kuantitatif dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, membutuhkan tim yang terampil dan berpengalaman. Metode XP sangat membutuhkan tim yang terampil dan berpengalaman karena harus mampu beradaptasi dan harus tanggap terhadap perubahan yang cepat dan dapat bekerja dengan cepat dalam
dalam mengembangkan perangkat lunak. Jika tim yang ada itu kurang terampil atau kurang berpengalaman, maka metode XP ini kurang efektif digunakan. Yang kelima, metode XP terlalu fokus pada kecepatan pengiriman. Metode XP sangat fokus pada kecepatan pengiriman, sehingga aspek kualitas dan pengujian itu seringkali diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bug dan kesalahan dalam produk yang dihasilkan. Yang terakhir, tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks. Metode XP cenderung lebih cocok untuk proyek yang kecil hingga menengah, yang relatif sederhana. Proyek besar dan kompleks mungkin membutuhkan pendekatan pengembangan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Next. Oke, sekarang selanjutnya perkembangan metode extreme programming sampai saat ini. Jadi ada sebuah jurnal mengenai penelitian di mana ada Desa Sodong Tiga Raksa, di mana mereka memerlukan aplikasi yang menunjang dan memberikan pelayanan publik. Jadi di Desa Sodong ini masih melakukan pelayanan publik secara manual mulai dari pendataan warga sampai penyimpanan data lainnya. Jadi mereka memerlukan sebuah aplikasi yang membantu mereka. Jadi pembuat dari jurnal ini menciptakan sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan metode extreme programming, di mana sangat bermanfaat bagi Desa Sodong Tiga Raksa. Jadi manfaat mereka dari manfaat menggunakan aplikasi XP ini adalah aplikasi itu membantu pelayanan publik bagi warga Desa Sodong dan melakukan pengelolaan data pelayanan publik karena dapat mengatasi kesalahan dan memperbesar waktu dalam pengelolaan data, dan proses pelayanan menjadi efektif mudah baik dalam segi waktu dan warga tidak perlu lama menunggu proses pelayanannya. Next. Oke, berikutnya di sini dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan, di sini kami mengambil dari beberapa referensi jurnal. Yang pertama ada Jurnal Software Engineer Practitioner Approach, itu karya dari Profesor Roger S. Prisman, PhD. Nah, berikutnya di sini kami mengambil referensi dari website yaitu Extreme Programmers Rule. Di laman websitenya extremeprogramming.org. Lalu berikutnya di sini mengambil dari jurnal penggunaan metode Extreme Programming pada perancangan sistem informasi pelayanan publik, karya dari Nur Asni Septiani dan juga Fauzan Yusuf Habibi. Berikutnya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, ada yang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan dari teman-teman? Yuk. Felicita. Ya Bu, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa XP itu prinsipnya itu simple dan fleksibel. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana XP programming ini mengatasi perubahan desain sistem yang terjadi selama proses pengembangan. Oke, yuk monggo Mas Arifin. Oke, terima kasih pertanyaannya Dian. Nah, jadi kan pertanyaannya itu tadi bagaimana tim XP Programming itu mengatasi perubahan desain sistem kan ya yang terjadi selama proses pengembangan. Nah, di sini kan XP Programming itu kan selalu melibatkan pengguna dalam proses pengembangan sistem itu. Dan jadi kalau misalkan di dalam proses pengembangan sistemnya itu kayak apa kan tadi kan selalu melibatkan si customer gitu. Jadi kayak di tiap harinya tuh dihubungin gitu, ditanya ini progresnya seperti ini, apakah sudah nyaman kah secara pengalaman pengguna si customernya atau tidak gitu. Nah, jadi kan tim XP Programming ini kan memperhatikan kebutuhan si customer. Jadi itu adalah kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, jadi si pengembang ini kayak berinteraksi secara langsung dengan si customer untuk mendapatkan feedback yang diperlukan apa kayak fitur apa yang butuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Apa ada sanggahan? Mungkin ada yang mau menambahkan kelompoknya? Saya izin menambah. Monggo. Jadi selain keterlibatan dari customer-nya itu sendiri, Extreme Programming ini kalau masalah perubahan desain sistem atau codingannya itu dari sistemnya sendiri juga ada kayak refactoring di bagian codingnya.
Nah, itu nanti akan dikaji ulang codingannya bagaimana. Kemudian selain itu juga ada development yang tergantung dari tesnya itu sendiri. Jadi misal tesnya itu juga dirasa kurang oleh customer-nya itu sendiri, maka nanti akan kembali ke planning awal. Ya. Oke, Mas Garizah Liga, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin bertanya ya, untuk di Extreme Programming sendiri, kan dia fokus ke bagian coding ya. Nah, ini bagaimana sih dalam Extreme Programming ini kita itu mengukur kualitas kode yang ada? Karena kalau di dalam Extreme Programming kan dia fokus pada kecepatan. Jadinya biasanya kalau kita buat kode dalam waktu yang singkat, biasanya akan terjadi seperti bugs, terus ada yang kurang efisien, dan lain-lain. Kira-kira kalau dalam Extreme Programming, gimana sih cara kita itu mengukur kualitas yang kode yang kita buat kayak gitu? Terima kasih. Monggo, Kusuma. Tadi siapa yang namanya ya? Baik. Oke. Extreme Programming itu memiliki beberapa praktek yang dapat mengukur dan meningkatkan kualitas kode dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu pair programming. Pair programming ini di mana terdapat dua programmer yang saling bekerja satu sama lain di dalam satu desktop atau satu layar gitu. Jadi yang satu itu sebagai mencatat kode, yang satu itu sebagai memikirkan kode tersebut. Nah, dengan cara ini kode itu dihasilkan menjadi lebih baik dan tidak ada terjadi kesalahan. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke. Pertanyaan berikutnya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mau mereview sedikit yang namanya jurnal itu, Mas. Itu yang punyamu itu, yang dikatakan jurnal itu yang nomor 3, Mas. Nomor 1 itu adalah buku teks, nomor 2 itu adalah referensi dari website, dan yang jurnal itu baru yang nomor 3. Ya, jadi bukan tiga-tiganya jurnal. Roger S. Pressman itu adalah itu adalah buku teks, gitu ya. Dan tadi sudah bagus presentasinya, big idea-nya si XP itu memang pair programming, di mana dua programmer coding jadi satu, yang satu menjadi reviewer, yang satu coding menjadi programmernya. Kemudian pada satu waktu mereka tukar peran, jadi nggak terus-terusan satu orang itu jadi programmernya. Mungkin bisa 2 jam sekali, 3 jam sekali mereka bertukar peran. Dan itu terus menerus sehingga itu yang menjaga kualitas kodenya. Oke, mungkin itu adalah review dari saya. Monggo dilanjutkan pada kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya Scrum kalau nggak salah ya. Ada kelompok berikutnya? Ada, Bu. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 8. Oke, yuk. Di share sound, Mas. Soundnya nggak keluar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan materi tentang Scrum. Perkenalkan, nama saya James Manuel Mangua dengan plat Imakir 1081. Perkenalkan, nama saya Agam Faditya Putra dengan 4 NIM Traga 1055. Saya Triantono Adi Priambodo dengan NIM 1061. Saya Ayu Androva Lestari dengan NIM akhir 1065. Saya Dimas Dida Dudi Kaprinova dengan NIM akhir 1089. Saya Raffiat Muhammadiyah dengan NIM akhir 1091. Yang pertama, pengertian dari Scrum. Scrum ini adalah kerangka kerja yang dimana orang dapat mengatasi masalah yang kompleks dan adaptif, serta bisa mengantarkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara produktif dan kreatif. Terus Scrum termasuk dalam metodologi Agile. Scrum adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, transparan, dan terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai tujuan produk yang diinginkan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pertama kali diperkenalkannya Scrum. Scrum diperkenalkan pertama kali pada tahun 1986 oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka dalam sebuah artikel yang berjudul The Harvard Business Review yang berjudul The New Project Development Game. Beberapa tahun setelahnya, John Sunderland, John Stumiters, dan Jeff McKenna telah mencoba Scrum di Isocrop pada tahun 1993. Pada tahun 1995, Ken Schwaber dan Sutherland berkolaborasi. McKenna dan Stumiters mempresentasikan sebuah paper di OPSLA yang berjudul Scrum Development Process. Hasilnya, Scrum membuat para development mempertanyakan efektivitas dari metode klasik waterfall. Yang kemudian yaitu cara kerja. Nah, di sini ada beberapa cara kerja. Yang pertama, perencanaan sprint. Nah, di sini tim Scrum melakukan perencanaan terhadap sprint yang akan dilaksanakan. Yang kedua, daily Scrum. Tim Scrum melakukan pertemuan harian yang disebut daily Scrum. Yang ketiga, sprint review. Nah, di sini sprint review ini setelah dilakukan, tim Scrum melakukan pertemuan untuk melakukan review terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan selama sprint. Yang keempat, sprint retrospektif. Setelah sprint review, tim Scrum melakukan sprint retrospektif untuk membahas bagaimana pekerjaan berjalan selama sprint, mengevaluasi proses kerja, dan menemukan cara untuk meningkatkan performa ke depannya. Kemudian yang kelima, produk backlog refinement. Selama sprint ini, tim Scrum melakukan produk backing refinement untuk memperjelas dan memprioritaskan item-item pada produk backlog, serta membuat rencana tindakan untuk sprint berikutnya. Next. Selanjutnya, kelebihan Scrum.
Di sini terdapat 4 kelebihan Scrum. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dalam pengembangan produk dan komunikasi antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Kedua, memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang ketiga, mengurangi risiko gagal proyek karena adanya evaluasi terus-menerus pada setiap sprint. Keempat, mendorong tim untuk bekerja secara kolaboratif dan meningkatkan produktivitas. Next. Kekurangan Scrum. Pertama, tidak cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak berubah selama pengembangan produk. Kemudian, memerlukan disiplin yang hebat dalam mengikuti proses Scrum. Kemudian, memerlukan komitmen penuh dari anggota tim dan pemangku kepentingan dalam partisipasi aktif, pengambilan keputusan, dan ketersediaan waktu untuk pertemuan dan evaluasi yang berulang. Dan yang terakhir, memerlukan keterampilan manajemen proyek yang kuat dan pemahaman yang baik terhadap proses Scrum. Ya, selanjutnya adalah perkembangan Scrum saat ini. Scrum adalah kerangka kerja yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan produk secara kolaboratif, fleksibel, dan adaptif. Namun, keberhasilan Scrum tergantung pada kemampuan tim dan pemangku kepentingan dalam mengikuti prosesnya dengan baik dan disiplin, serta memiliki keterampilan manajemen proyek yang kuat. Scrum terus mengalami perkembangan hingga tahun 2023. Beberapa perkembangan terkini dalam Scrum, antara lain yang pertama adalah lebih banyak organisasi dan industri yang mengadopsi Scrum dalam perkembangan produk mereka, termasuk di industrial, finansial, perangkat lunak, dan manufaktur. Yang kedua adalah penggunaan alat dan teknologi digital semakin banyak digunakan dalam Scrum, seperti penggunaan aplikasi dan perangkat lunak manajemen, proyek online, chatroom, dan video conference untuk mendukung komunikasi antara anggota tim. Yang ketiga adalah lebih banyak sertifikasi Scrum yang ditawarkan, seperti Scrum Master, Product Owner, dan Developer, yang memberikan standar kualifikasi untuk para profesional di bidang pengembangan produk. Yang keempat adalah perkembangan Scrum di bidang Agile, seperti perkembangan Agile yang berbasis nilai, dan pengembangan Agile yang berbasis prinsip. Dan yang kelima adalah Scrum mulai diadopsi di luar pengembangan produk, seperti di bidang pemasaran, sumber daya, manusia, dan keuangan, yang menunjukkan bahwa Scrum tidak hanya cocok untuk mengembangkan produk, tetapi juga dapat diterapkan di bidang lain untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antar tim. Dalam keseluruhan ini, Scrum terus berkembang dan digunakan di berbagai industri dan organisasi untuk meningkatkan pengembangan produk yang lebih fleksibel. Selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya ada referensi jurnal internasional dari Scrum. Yang pertama ada Scrum Guide. Nah, di sini jurnal ini membahas Scrum lebih mendetail seperti pengertian, tujuan, cara kerjanya seperti apa, serta kelebihan dari Scrum itu sendiri. Lalu, pada jurnal yang di atas ini, jurnal ini membahas sebuah proyek interdisipliner bernama DBDI-C3 yang menerapkan metode Scrum di dalamnya, dan proyek ini melibatkan 2 profesor serta 40 mahasiswa pasca sarjana. Lalu pada jurnal yang di bawah, jurnal yang ketiga ini membahas penggunaan metode Agile dalam pengembangan produk dan pengujian software, yang mana hasil dari penggunaan metode ini tuh sangat membantu proses dari proyek tersebut. Contohnya,
antar tim dapat bekerja sama dalam pekerjaannya sehingga lebih produktif. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok 8, yaitu Scrum. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin saya review sedikit ya. Itu bacanya Scrum, bukan Scrum. Kemudian tadi bacanya adalah Agile, bukan Agile. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai apa ya, dibiasakan ya teman-teman ya. Yuk mulai diskusinya. Neva Ulil, monggo. Saya Nifa Olil dengan NIM akhir 1067. Di sini saya izin bertanya untuk kelompok 8. Kan tadi dijelaskan mengenai cara kerja Scrum itu ada perencanaan terhadap sprint. Nah, sebelumnya itu cuman disebutkan saja. Nah, boleh nggak saya minta tolong untuk dijelaskan lebih detail mengenai perencanaan terhadap sprint itu apa, bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, yuk. Mas Raffi Fatma ada? Mas Rafif? Nggak ada ya. Mas Dimas Didar? Suara saya masuk kan ya teman-teman ya? Masuk, Bu. Oke. Dimas ada? James? Mas James ada? Ada, Bu, sebentar, Bu. Oke, yuk. Nah. Ayo Mas James, nanti bisa di kok, nanti bisa ditambahin sama temennya. Monggo Mas James dulu. Ya, di sini saya mencoba untuk Halo? Ini Mas James aja yang nge-lag atau semuanya nge-lag? Mbak Ayu ada? Ya, ada Bu. Yuk. Untuk pertanyaannya lebih ke cara kerjanya ya. Isinya apa di perencanaan itu? Dalam perencanaan sprint ini, tim Scrum menyiapkan dari backlog yang sudah dikumpulkan itu disiapkan, dipilih mana yang lebih utama untuk dikerjakan terlebih dahulu, lalu setelah itu dijalankan atau diproses oleh tim Scrum itu sendiri. Coba dijelaskan backlog itu apa? Jangan-jangan temennya nggak paham backlog itu apa. Backlog itu adalah kumpulan dari survei customer. Jadi misalkan kita ingin membuat aplikasi, kita survei dulu terhadap ke customer, apa saja fitur yang dibutuhkan oleh customer, lalu setelah itu dibobotkan mana yang lebih penting, dan lalu dikerjakan sesuai bobotnya. Yang terpenting dikerjakan terlebih dahulu oleh tim Scrum. Begitu Mbak Ulil, atau ada dari kelompoknya yang mau nambahkan? Saya mau menambahkan, Bu. Monggo. Mas Agus. Mulai dari pertama, Scrum ini melihat dari perspektif user, yaitu atau biasa disebut dengan user story. Nah, dari kumpulan user story ini bisa disebut dengan
produk backlog. Nantinya dalam sprint planning atau perencanaan sprint ini PO atau product owner ini akan membahas seperti objektif sprint dan produk backlog tersebut. Ditentukan bobot-bobot produk backlog dulu, mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya dalam sprint ini Scrum Team akan akan membahas sprint goal, menentukan produk backlog, serta membahas kinerja terkini dan sebelumnya dari tim Scrum ini. Oke. Gitu ya Mbak Ulil ya. Baik Bu, terima kasih. Mas Redra Iwantri, monggo. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rendra Iwan dengan 45 Redra ya? Berarti Iya kurang Bu, M ya? Tulisannya? Rendra Iwan. Ya. Oke. Dengan 45-1021. Oke. Jadi di sini saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan dari kelebihan Scrum ini, tapi saya ingin menanyakan satu hal, apa yang membuat metode Scrum ini sangat dibutuhkan, dan misal jelaskan kapan Scrum ini cocok untuk digunakan gitu. Yuk, Mas Triantono, monggo. Baik, izin menjawab. Ya. Kalau Scrum ini kenapa? Karena dari yang pertama nih, Scrum ini kan memberikan fleksibilitas, terus juga dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pelanggan atau pasar. Jadinya memungkinkan tim buat menghasilkan produk yang lebih baik dan relevan. Terus dalam segi efisiensi juga membantu buat meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi pemborosan dan juga dalam memperbaiki proses. Terus Scrum itu biasanya digunakan ketika ada sebuah proyek yang memiliki kebutuhan pelanggan yang tidak terlalu jelas, terus proyeknya membutuhkan proyek dengan deadline yang cukup mepet, terus sebuah produk yang kompleks dengan proyek yang beresiko tinggi. Sudah? Ada yang mau menambahkan lagi? Bahkan Monggo, Mbak Ayu. Jadi metode Scrum ini sangat dibutuhkan karena sifatnya yang fleksibel, seperti kata Adi tadi, yang mana kita bisa melakukan perubahan sekalipun di tengah jalan proses atau pengembangannya. Selain itu, metode Scrum ini mengelola resiko kegagalan yang dengan sangat baik. Jadi dengan melakukan inspeksi dan penyesuaian secara teratur, resiko kegagalan proyeknya itu akan berkurang. Lalu metode Scrum juga cocok untuk menyelesaikan masalah atau proyek yang kompleksitasnya tinggi. Contohnya pengembangan perangkat lunak. Scrum ini dilakukan untuk proyek yang memiliki batas waktu yang fleksibel. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Yang dibutuhkan, yang membuat Scrum itu bagus adalah keterlibatan user ke dalam proyeknya. Jadinya di situ user masuk ke dalam tim, namanya adalah product owner. Itu yang membuat dia bagus karena user masuk ke dalam tim sehingga ketika ada sesuatu yang nggak pas dengan user itu segera ditemukan. Jadinya tidak sampai terakhir dia kita presentasi ke user itu baru ditemukan, tapi di setiap sprintnya bisa langsung retrospektif. Nah, itu yang membuatnya. Mas Garizah Ligar. Izin bertanya ya, izin bertanya Bu. Ini Bu, tadi yang saya lihat itu di Scrum Method itu ada
bagian yang mengatakan bahwa dia ini tidak cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak berubah selama pengembangan produk. Nah, ini bukannya sangat counterintuitif ya tentang SDLC ini. Bukankah kalau dia itu semakin jelas persyaratannya, dia itu semakin mempermudah dari metode pembuatan software itu sendiri. Nah, kenapa di Scrum ini disebut bahwa ini gak cocok untuk Scrum kayak gitu? Dan padahal tadi disinggung di awal bahwa Scrum ini membuat para wartawan itu mempertanyakan keefektifan waterfall model. Nah, kalau kayak gini kan bukannya waterfall model itu bisa disimpulkan lebih superior dibanding Scrum kalau dalam bidang proyek yang memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak berubah selama pengembangannya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Terima kasih. Ragam, monggo. Baik, kenapa kita bisa bilang tidak cocok? Karena di sini user bisa ikut campur langsung dalam pengerjaannya, jadi bisa berkomunikasi dengan si Scrum team ini. Jadi kan dalam pengerjaannya user ini cocoknya itu menambah, misal memberikan suatu feedback kepada Scrum team pada saat pertengahan, karena dalam Scrum ini proses tidak seperti yang lainnya. Jadi misal ada kesalahan yang sebelumnya terjadi bisa difixkan atau diselesaikan dalam tahap yang selanjutnya. Kurang lebih begitu. Ada yang mau menambahkan? Oke, Mas Ligar, memang dia tidak cocok untuk kebutuhan yang sudah pasti ya, karena memang Agile ini dia mindsetnya adalah dia adaptif dengan perubahan. Jadi ketika dia memang sudah pasti kebutuhannya, ya jangan pakai Agile, mending pakai waterfall kayak gitu. Karena memang ketika sudah pasti dan sudah jelas kemungkinan perubahannya sangat kecil, ya mending pakai waterfall. Karena Agile ini biasanya lebih costly, cost-nya lebih tinggi daripada waterfall, karena memang perubahan, kemudian mengikut sertakan user ke dalam tim development, kemudian di situ dia lebih cepat, dia ngomongnya dia lebih cepat dan lain-lain. Nah, makanya tadi dibilang jangan pakai Scrum kalau memang sudah pasti, kayak gitu Mas Ligar. Begitu ya Mas Ligar ya. Jadi memang Baik, Bu, terima kasih. tidak ada yang superior di dalam SDLC. Semuanya sama tergantung pada kondisi dan bagaimana proyek saat itu. Jadi bisa jadi ketika tadi contohnya user requirement-nya sudah jelas, perubahannya minim. Di antara semua SDLC yang lebih rendah cost-nya itu adalah pakai waterfall. Oh, ternyata proyekku membutuhkan testing yang sangat tinggi nih. Nah, pakailah model V. Oh, ternyata punyaku proyeknya ini resikonya sangat besar. Kita harus mereview dulu resikonya apa saja, karena bisa jadi terkait dengan keselamatan manusia dan lain-lain. Ya, maka pakailah spiral dan lain-lain. Jadi tidak ada, kemarin kan sudah dibilang ya, tidak ada silver bullet untuk SDLC. Lihatlah dulu kondisinya seperti apa. Kalau dibilang orang-orang yang sekarang lagi viral itu adalah Scrum, memang yang paling banyak dipakai oleh teman-teman sekarang adalah Scrum, karena dengan iming-iming dia cepat dengan perubahan, kemudian pengerjaannya yang cepat dan lain-lain. Tapi di situ konsekuensinya sangat tinggi. Tim-timnya harus dengan bukan awam lagi, sudah harus expert dan lain-lain. Karena di dalam Scrum, di situ blur. Siapa desainernya, siapa analisnya, siapa programmer, di situ blur. Karena tadi dijelaskan nggak bahwa Scrum itu hanya ada product owner, Scrum master, dan tim development. Nah, tim development inilah yang harus bisa keseluruhan. Nah,
Timmu bisa nggak kayak gitu? Kalau yang sekarang masih mengkotak-kotakkan dengan saya desainer, saya analis, ya jangan pakai agile kalau kayak gitu. Nah, konsekuensi menggunakan agile itu lebih tinggi daripada konsekuensi menggunakan SDLC yang tradisional. Nah, jadi monggo diserahkan kembali atau ditinjau kembali timnya seperti apa, kemudian kondisi dari proyeknya seperti apa untuk memilih SDLC ini. Begitu teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita ketemu minggu depan. Saya kurang tahu, kayaknya UTS ya? Benar nggak? Halo? Ya, Bu, mungkin benar, Bu. Nah, ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Nanti kita diskusikan dulu bagaimana UTS-nya, apakah online atau offline. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Bu.